Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, al-awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha, walladhi khalaqal arda was sama, walladhi ja'alal qur'ana dhiya'an wa shifa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad khairil anbiya wa azkal azkiya wa atqal atqiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usini iyaya nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang tertulis dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair karangan Ibnu Nujaim Al-Hanafi, ditulis ulang oleh Syekh Zahid Al-Kautsari dalam kitab Husnut Taqadi fi Sirati Abi Yusuf Al-Qadi. Kisah yang menceritakan bahwa Al-Imam Abu Hanifah, muassis madhab Hanafi, yang memiliki banyak murid, di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Abu Yusuf Al-Qadi. Al-Qadi karena beliau profesinya sebagai seorang hakim. Abu Yusuf Al-Qadi ini, salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah ini, adalah seorang murid yang paling dibanggakan oleh Imam Abu Hanifah karena sangat cerdas, hafalannya banyak, dan sangat alim. Pada suatu ketika Abu Yusuf Al-Qadi ini merasa dirinya sudah cukup untuk berguru kepada Imam Abu Hanifah, maka kemudian beliau pun membuka majelis ilmu tersendiri, terpisah dari gurunya, tanpa izin kepada gurunya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ketika Imam Abu Hanifah tahu bahwa muridnya ini, Abu Yusuf ini, sebenarnya belum layak untuk membuka majelis sendiri, maka beliau pun mengutus muridnya yang lain untuk datang ke majelisnya Abu Yusuf Al-Qadi ini untuk ngetes dan menguji Abu Yusuf di majelisnya. Maka Imam Abu Hanifah menitipkan 5 pertanyaan kepada utusannya ini. Tanyakan kepada Abu Yusuf 5 pertanyaan dan ini nanti jawabannya. Maka mulailah utusan Imam Abu Hanifah ini masuk ke majelisnya Abu Yusuf. Di majelis itu setelah dipaparkan ilmu, mulailah sesi tanya jawab. Maka utusan Imam Abu Hanifah bertanya kepada Imam Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, saya ingin bertanya kepadamu 5 hal, mohon dijawab. Pertama,
Pertama, saya pernah membawa sebuah kain kepada seorang penjahit untuk saya ambil kemudian untuk dijadikan baju. Setelah hari yang sudah ditentukan, saya ambil kain itu. Saya kira kain itu sudah jadi baju yang sudah terjahit. Tapi ternyata penjahit ini mengingkari bahwa ia pernah menerima kain dari saya. Maka aku pun pulang. Saya pulang. Ternyata keesokan harinya penjahit ini datang ke rumah saya membawa kain saya yang sudah terjahit. Pertanyaannya, apakah penjahit ini pernah berhak mendapatkan jasa jahitannya? Maka Abu Yusuf berpikir sejenak, kemudian beliau menjawab, penjahit ini tidak berhak mendapatkan jasa jahitannya. Maka kata utusan dari Imam Abu Hanifah, akhta'ta, Anda keliru. Ini orang nanya, dijawab, disalahkan. Kemudian Abu Yusuf mikir lagi, oh enggak, dia enggak berhak mendapatkan jasa jahitannya. Dijawab lagi, Anda keliru lagi. Bingung Abu Yusuf, bagaimana yang benar menurutmu? Maka karena ini murid dari Imam Abu Hanifah yang sudah dikasih pertanyaan titipan sekaligus jawabannya, maka utusan Imam Abu Hanifah menjawab, begini ya wahai Abu Yusuf, kalau penjahit itu menjahit kain itu sebelum ia mengingkari kain itu, maka ia berhak mendapatkan jasa jahitannya. Tapi kalau dia jahit kain ini setelah dia ingkari kain ini bahwa itu kain dari saya, maka dia nggak berhak mendapatkan ongkos jahitannya. Maka Abu Yusuf pun manggut-manggut. Dilanjutkan dengan 4 pertanyaan berikutnya, 4-4-nya pun sama, ditanyakan, dijawab, disalahkan. Maka barulah Abu Yusuf ini kemudian sadar bahwa ia belum layak untuk berfatwa dan menjawab pertanyaan itu. Maka kemudian esok harinya Abu Yusuf kembali ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Nah, ketika sang guru Imam Hanafi melihat muridnya datang ke majelisnya, keluarlah kalimat ini, tazabbab qabla an tahsorim. Wahai Abu Yusuf, kamu sudah menjadi kismis sebelum jadi anggur. Jamaah Jumat, azakumullah, apa makna menjadi kismis sebelum menjadi anggur? Kismis yang biasa kita makan saat orang pulang haji sekarang ini, itu proses akhir dari buah yang namanya anggur. Maka ketika buah itu sebelum menjadi buah anggur, dia menjadi bunga terlebih dulu, kemudian menjadi pentil buah, kemudian menjadilah dia menjadi buah anggur warna hijau, kemudian menjadi berwarna merah atau hitam. Setelah itu prosesnya belum selesai. Anggur itu harus dipetik kemudian dijemur. Ketika dijemur butuh waktu lama, berjam-jam. Dari 1 kilo anggur hanya setengah kilo yang jadi kismis. Maka jadilah proses akhir dari anggur itu namanya kismis. Maka Imam Abu Hanifah menegur muridnya, Abu Yusuf, kamu kesusu menjadi kismis, padahal buah anggur matang pun kamu belum jadi. Jamaah Jumat azakumullah, ada banyak pelajaran dari kisah ini. Pertama, hukum kesempurnaan. Segala sesuatu itu butuh proses, jamaah Jumat azakumullah. Ketika kupu-kupu itu indah kita lihat karena dia bermula dan berasal dari ulat menjadi kepompong, berpuasa berhari-hari untuk kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Kita sebagai manusia pun menjadi demikian sempurna secara fisik, kita pun bermula dari satu tetes air yang menurut kita sangat menjijikkan, kemudian menjadi janin lama dalam perut ibu kita, lahirlah menjadi bayi, dan sekarang kita menjadi dewasa. Itu butuh proses. Maka sama,
kismis itu bermula dari anggur terlebih dahulu. Maka ini hukum kesempurnaan. Kalau ada orang yang kemudian tidak melalui proses ini, maka dia mengingkari proses. Kalau mengingkari proses, maka siap-siap akan ada masalah di tengah-tengah proses ketika dia ingin tergesa-gesa menuju tujuannya. Yang kedua, melatih diri kita untuk sabar, tekun, karena apapun butuh waktu, butuh proses. Seorang yang menjadi muhaddits atau al-hafidz bukan sekedar orang yang kuliah di Fakultas Ilmu Hadis 4 tahun S1 atau kemudian lanjut ke Magister Ilmu Hadis 2 tahun atau 2 tahun berikutnya di doktoral, doktor ilmu hadis, bukan muhaddits, bukan hafidz. Orang yang belajar ilmu hadis bukan ahli hadis. Karena orang yang hafidz itu harus minimal hafal 100.000 hadis, sanad dan matannya. Butuh proses yang sangat lama. Orang yang belajar fikih, sekedar belajar di Fakultas Syariah S1 4 tahun, kalau lancar, tidak serta-merta menjadi ahli fikih. Karena orang ahli fikih harus bisa bahasa Arab, faham illatul hukmi, apa ilah dari hukum fikih ini, apa maqasidus syariah dari hukum ini. Tidak bisa orang yang sekedar kuliah di S1 jadi ahli fikih, tidak bisa. Apalagi yang tidak pernah kuliah, apalagi yang tidak pernah mondok pesantren, baru belajar di ngaji secara random dan loncat-loncat, Senin masjid ini, Selasa masjid ini, langsung berfatwa. Ini terlalu berlebihan, tidak paham proses. Maka ada sebuah guyonan. Ada orang sekarang ini, masya Allah, alhamdulillah, semangat belajarnya, alhamdulillah, harus diapresiasi. Semangat hijrah dan taubatnya, masya Allah. Senin taubat, Selasa ngaji, Rabu sudah berfatwa, masya Allah, Allahu Akbar. Senin kemarin dia baru taubat, Selasa kemarin dia baru ngaji, Rabu sudah gampang vonis sesat, kafir, neraka. Allahu Akbar. Ini belajar dari mana ini? Ngaji di mana ini model begini? Seorang mufti butuh waktu bertahun-tahun untuk keluar fatwa. Tidak gampang fatwa keluar itu, tidak mudah. Jangan sampai kita mendengar pengajian satu ustadz, satu gus, satu kiai, langsung kita arahkan hukum ini ke saudara kita. Tidak begitu ngaji itu. Kunna nata'allam li anfusina. Kita belajar itu untuk diri kita, bukan belajar untuk tahu terus ditembakkan ke saudara kita. Enggak gitu ngaji itu. Ngaji itu kita pelajari, kita amalkan untuk diri kita. Kita nikmati ilmu itu. Kalau sudah dapat ilmunya, rasanya masya Allah, kita sebarkan. Ada yang keliru, diingatkan dengan cara yang baik, adab yang baik, bukan tuduh sana tuduh sini. Orang ini tidak menghormati proses namanya. Ada sebuah kaidah fikih yang menyebutkan, man hasada qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang memetik dan panen sebelum waktunya akan dihukum tidak mendapatkan panen yang baik. Orang yang ingin ngambil buah yang belum matang tidak bisa mendapatkan manisnya buah tersebut. Maka orang yang belajar, orang yang ingin mencapai apapun wajib melalui proses ini, step by step, sabar, jangan tergesa-gesa. Kalau kita, panjenengan dan saya, belum pernah paham namanya bahasa Arab, belum pernah ikut pesantren, belum pernah ngaji di ilmu syariah, belum pernah belajar hadis, baru ngaji dari ustadz-ustadz kita, jangan sampai yang menjadi fatwa ustadz kita ini kita tembakkan ke saudara kita yang beda dengan kita. Panjenengan salah guru namanya, panjenengan salah tempat ngaji, panjenengan salah proses namanya. Maka ditegur oleh Imam Hanafi rahimahullah. Yang terakhir adalah
pelajaran dari kisah ini adalah tidak menonjolkan diri. Al-Imam Malik rahimahullah, muassis mazhab Malik, beliau tidak pernah berfatwa, padahal para ulama semasa beliau sepakat memberikan sebuah statement, la yufta wa malikun bil Madinah. Tidak pernah kami berani berfatwa selama Imam Malik masih hidup di Madinah. Imam Malik masih di Madinah, ulama semasanya tidak berani berfatwa. Tapi orang yang diakui sebagai Imam Malik pun ketika beliau ditanya, wahai Imam Malik, ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya bisa menjawab 9 jawaban. Ketika ditanya oleh orang-orang yang jauh dari desa, wahai Imam, kami dititipi oleh saudara kami, tetangga kami 40 pertanyaan, jenengan cuma jawab 9, bagaimana sisanya? Apa kata Imam Malik? Apa yang harus saya lakukan? Emang saya nggak tahu. Beritahu sahabat tetanggamu bahwa Imam Malik tidak tahu sisanya. Imam Malik pun mengatakan, saya tidak pernah memberikan fatwa sebelum saya bertanya kepada orang yang lebih alim dari saya. Beliau menyebut Yahya bin Sa'id. Maka inilah adabnya para alim, adabnya para ulama. Ilmunya tinggi, adabnya tinggi. Sebagaimana kita tahu, padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Sekarang ini ada sebagian oknum saudara kita, hadahumullah wa iyana ajmain, baru belajar malah dongak kepalanya. Ini musibah. Maka semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ikuti proses ini dengan sabar, pelan-pelan, insya Allah kita sampai. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sebelum kita berdoa, ada satu pesan yang ingin kami sampaikan kepada jamaah sekalian, terutama yang sering bermain di medsos. Kalaulah ada seorang ulama, ustadz yang mungkin pendapatnya berbeda dengan kita, jangan dicaci beliau, jangan jatuhkan kehormatan beliau. Beliau itu sudah pernah mondok, kuliah lama, bahasa Arabnya ngewes. Jenengan yang nggak pernah mondok kok nyalahkan orang-orang seperti ini? Nyun sewu, monggo berkaca. Tugas kita sebagai pencari ilmu dua: belajar dan ngamalkan ilmu. Belajar dan ngamalkan ilmu. Jangan tambah yang ketiga, mencaci ulama. Hati-hati, luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Mungkin kita tidak tahu bahwa kita ini jauh dari barokahnya ilmu. Mungkin kita tambah lama tambah rajin ilmu, tapi tambah sombong. Itu tanda ilmu kita tidak barokah. Tidak barokah ilmu itu berbahaya. Ilmu banyak itu bukan jadi indikasi bahwa kita alim. Ada faktor lain yang harus kita punya. Apa? Adab. Adab itu jauh di atas ilmu. Al-Imam Malik mengatakan, ta'allamu al-adab qabla al-ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Karena adab itu pondasi sebelum kita belajar ilmu. Moga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma ij'alna min dzurriyyatina min ahlil birri wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana aslih ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.